Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nogi Wigana Putra dari kelompok 1 akan menjelaskan pengertian atletik. Atletik berasal dari kata Yunani, yaitu atlon, yang berarti berlomba atau bertanding. Istilah atlon biasanya digunakan pada kata pentatlon atau dekatlon. Pentatlon berarti pancalomba atau 5 jenis lomba yang terdiri dari renang gaya bebas 200 meter, lari lintas alam 3.200 meter, anggar, menembak, dan berkuda panah rintang 15 lompatan. Sedangkan decathlon berarti dasar lomba atau 10 jenis lomba yang terdiri dari lari 100 meter, lari 400 meter, lari 110 meter gawang, lari 1.500 meter, lompat jauh, tolak peluru, lompat tinggi, lempar cakram, lompat tinggi gala, dan lempar lembing. Atletik adalah aktivitas jasmani seseorang dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dikembangkan untuk media bermain dan berolahraga yang diperlombakan dalam bentuk jalan, lari, lempar, dan lompat. Untuk dapat mencapai kemampuan biomotorik melalui pembelajaran atletik yang terdiri dari gerakan berjalan, berlari, melompat, dan melempar, merupakan aktivitas jasmani yang sangat membosankan. Jika guru tidak mampu mengemas dalam bentuk aktivitas yang menggembirakan bagi peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Nogi, yaitu saya di sini menjelaskan tentang pendekatan bermain dalam atletik. Bermain adalah suatu aktivitas jasmani yang mengenakan bagi siapa saja yang melakukannya. Dalam bermain, kita bebas mengekspresikan diri kita karena tidak ada peraturan yang mengikat. Yang ada hanyalah peraturan sederhana yang disepakati oleh pemainnya. Nah, di sini bentuk bermain ada dua macam, yaitu spontanitas atau yang disebut play dan diorganitas atau yang disebut games. Bentuk permainan yang diorganisasikan juga ada dua macam, yaitu diperlombakan dan dipertandingkan. Games yang dipertandingkan disebut kontes yang terdiri dari dua macam, yaitu menggunakan fisik dan non-fisik. Nah, di sini ada definisi bermain menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Sukardi. Yang mana Sukardi sendiri di sini menjelaskan bermain adalah aktivitas untuk memperoleh rasa senang tanpa memikirkan hasil akhir yang dilakukan secara spontan dan tanpa paksaan oleh orang lain. Nah, yang kedua, di sini menurut Smith dan Pellegrial tahun 2008. Nah, bermain merupakan kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri, dilakukan dengan cara-cara menyenangkan, tidak diorientasikan pada hasil akhir, fleksibel, aktif, dan positif. Nah, selanjutnya di sini ada penjelas menurut para ahli, menurut menurut Sukintaka pada tahun 1998. Bermain adalah suatu aktivitas jasmani yang dilakukan secara sukarela dan bersungguh-sungguh untuk memperoleh rasa senang dan melakukan aktivitas tersebut. Nah, selanjutnya itu menurut Horlock tahun 1978. Bermain juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan demi kesenangan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela tanpa paksaan atau tekanan dari pihak luar. Oke, selanjutnya di situ ada Frederick Froebel tahun 1782 sampai 1852, yang mana dia sendiri berpendapat bahwa menjelaskan bahwa konsep bermain merupakan proses belajar bagi anak usia dini. Anak yang diajak bermain di sekitar kebun, bermain dengan pimpinan, bernyanyi, pekerjaan tangan atau keterampilan, bersosialisasi, berfantasi adalah merupakan proses
belajar sambil bekerja. Selanjutnya yaitu dari Karl Balher dan Zach Dauziger. Bermain adalah kegiatan yang menimbulkan kenikmatan dan kenikmatan menjadi rangsangan bagi perilaku lainnya. Nah, selanjutnya ada Hans Daeng dalam Audang Ismail 2019. Bermain adalah kegiatan mutlak dari kehidupan anak, dan bermain merupakan bagian integral dari proses membentuk kepribadian anak. Yang terakhir itu ada dari Mulyadi tahun 2004, di mana dia berpendapat bermain secara umum sering dikaitkan dengan kegiatan anak-anak dilakukan secara spontan. Nah, di sini ada penjelasan kegiatan bermain adalah kegiatan yang tidak mempunyai peraturan kecuali yang ditetapkan pemain itu sendiri dan tidak ada hasil akhirnya. Bermain dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bermain aktif dan bermain pasif. Bermain aktif itu sendiri adalah apabila kesenangan diperoleh melalui aktivitas dan beberapa aktivitas dalam kegiatan bermain tersebut. Sedangkan bermain pasif adalah kesenangan diperoleh melalui penglihatan atau pendengaran dari aktivitas lainnya. Contoh, menonton teman-teman yang sedang bermain, mendengarkan kegiatan dilakukan demi menyenangkan orang lain, tetapi hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Saat bermain, peserta didik tidak berorientasi pada hasil karena proses lebih penting daripada tujuan akhir. Nah, selanjutnya pembelajaran atletik yang gerak dasarnya terdiri dari gerakan berjalan, berlari, melompat, dan melempar dikembangkan menjadi materi pembelajaran yang mana menyenangkan bagi semua peserta didik. Melalui pendekatan bermain, belajar atletik melalui pendekatan bermain, tujuan pembelajarannya bukanlah presentasinya, tetapi lebih luas dari itu. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan bermain adalah meningkatkan minat belajar atletik serta kegembiraan peserta didik dalam pembelajaran tanpa meninggalkan teknik dasar dan gerak dasar utama dari atletik, yaitu jalan, lari, lempar, dan lompat. Nah, baiklah, segitu saja mungkin penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafidianti, NPM A1H019008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik bermain. Yang pertama yaitu menyenangkan. Jenis permainan yang dipilih harus memberikan efek kesenangan dan kegembiraan bagi peserta didik, bukan malah memberikan beban dan stres kepada peserta didik. Penggunaan media pembelajaran yang beraneka ragam dan beraneka warna juga bisa memberikan efek kesenangan bagi peserta didik. Yang kedua yaitu berkelompok atau beregu. Bermain secara berkelompok atau beregu melatih anak didik atau peserta didik melakukan kerjasama antar tim, sehingga bisa bermakna interaksi sosial. Dan bermain secara beregu juga memiliki keunggulan dibandingkan bermain individu. Sebab lainnya yaitu mengandung unsur kompetisi dan yang dapat memacu peserta didik untuk bisa mengekspresikan kemampuannya di dalam tim tersebut. Yang ketiga yaitu tidak berbahaya. Penggunaan sarana dan prasarana yang tidak mudah membuat cedera bisa memberikan efek
kenyamanan dan aman bagi peserta didik, sehingga tidak adanya keraguan bagi peserta didik saat bermain. Yang keempat yaitu sukarela. Saat bermain lebih baiknya tidak ada paksaan dari guru maupun dari teman sebaya peserta didik itu untuk menciptakan permainan yang menyenangkan, karena apabila adanya unsur paksaan saat bermain, maka tidak akan terciptanya unsur kesenangan, yang melainkan yang tercipta yaitu unsur tekanan yang ada, sehingga tujuan dari permainan itu sendiri tidak akan bisa tercapai. Yang kelima yaitu mengacu pada proses. Saat bermain, yang dilihat di sini bukan hasil dari permainan itu, melainkan proses dari permainan, bagaimana para siswa mengekspresikan dirinya pada saat bermain. Seperti yang kita tahu bahwa dalam bermain tidak ada peraturan resmi yang mengikat, sehingga peserta didik maupun anak didik bisa melakukan atau bisa membuat peraturan sendiri di dalam bermain. Mungkin itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pantri Putra Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat bermain dalam atletik. Yang pertama adalah manfaat bermain bagi perkembangan aspek fisik. Melalui bermain dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan fisik peserta didik secara nyata, membantu meningkatkan dan mempertahankan kebugaran jasmani, dan meningkatkan kualitas gerak dasar seperti lokomotor, dan manipulasi. Selanjutnya adalah manfaat bermain bagi perkembangan aspek motorik. Melalui bermain, peserta didik akan terlibat langsung dengan aspek motorik kasar seperti jalan, lari, lempar, dan lompat. Selanjutnya adalah manfaat bermain bagi peserta pengembangan keterampilan olahraga. Jika peserta didik terampil dalam melakukan jalan cepat, berlari, melempar, dan melompat, maka mereka akan lebih siap untuk mendalami cabang olahraga yang lain. Peserta didik yang terampil dalam melakukan kegiatan tersebut, mereka akan lebih percaya dan merasa mampu untuk melakukan gerakan yang lebih kompleks. Selanjutnya adalah manfaat bermain bagi perkembangan aspek kognitif. Melalui bermain, peserta didik akan memperoleh pengalaman langsung dan berbagai bidang dalam aspek kognitif. Aspek kognitif mencakup tujuan berkenaan dengan kecerdasan, pengetahuan, pemahaman, dan konsep. Selanjutnya adalah manfaat bermain bagi perkembangan aspek sosial. Kegiatan bermain biasanya dilakukan oleh peserta didik dengan teman sebaya. Peserta didik akan belajar untuk berbagi hak milik, menggunakan media alat secara bergantian, melakukan kegiatan bersama-sama, dan permasalahan yang akan dihadapi. Yang selanjutnya adalah manfaat bermain bagi perkembangan aspek emosional. Dibagi menjadi dua, yaitu emosional positif dan emosional negatif. Emosional positif meliputi perasaan seperti kegembiraan, kegirangan, sangat gembira, rasa tertarik, dan rasa cinta. Dan sebaliknya, emosi negatif meliputi perasaan seperti marah, cemas, rasa bosan, rasa takut, iri hati, benci. Dan selanjutnya adalah manfaat bermain bagi perkembangan aspek kepribadian. Melalui bermain, peserta didik belajar mengenali dirinya dan hubungannya dengan orang lain. Peserta didik dapat mengetahui seberapa besar kemampuan dan bagaimana perbandingannya dengan kemampuan teman-teman sebayanya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Di sini
kita simpul atletik berasal dari kata athlon yang berarti berlomba atau bertanding. Atletik adalah aktivitas jasmani seseorang yang berolahraga yang diperlombakan dalam bentuk jalan, lari, lempar, dan melompat. Bermain adalah suatu aktivitas jasmani yang menyenangkan bagi siapa saja yang melakukannya dalam bermain. Kita bebas mengekspresikan diri kita karena tidak ada peraturan yang mengikat, hanyalah peraturan sederhana. Aspek-aspek yang dapat dikembangkan melalui bermain dalam atletik meliputi aspek fisik, motorik, keterampilan, olahraga, kognisi, sosial, emosional, dan kepribadian. Mungkin itu saja hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan, ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.